keluar di dalam kolam. Air asin dibawa nelayan. Izinkan saya mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Tiada kata yang paling indah selain kata puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat besertakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Yang saya hormati Abun selaku pimpinan Daya Al-Huda Malikus Saleh ma'a keluarga, dan yang saya hormati kepada seluruh dewan juri yang telah meneteskan cinta kejujurannya dalam menilai saya dan peserta lainnya. Dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru yang sembubut malam ataupun ura, yang indang maupun agam, yang tua maupun muda, yang tidak pernah mengatakan kata lelah. Dan penghormatan ulang Tuhan selanjutnya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Daya Al-Huda Malikus Saleh ini. Semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul pidato saya pada kesempatan ini meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagai seorang muslim tentu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat baik akhlaknya. Al-Quran menyebutkan hal tersebut dan hal itu sangat kita yakini. Sungguh bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang patut diteladani oleh seluruh umat Islam. Di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak baiknya itu, tentu kita perlu mengutamakan untuk meneladani siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Hadirin, uswatun hasanah adalah sang teladan yang baik untuk seluruh umat Islam. Gelar uswatun hasanah ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, di mana memang sifat-sifat beliau patut diteladani oleh setiap muslim. Maka marilah kita banyak-banyak belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi suri tauladan yang baik bagi kita umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, demikianlah Allah menjamin tentang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana memang sifat-sifat beliau patut diteladani dan kita tiru serta kita jadikan uswatun hasanah. Hadirin, demikianlah Allah menyampaikan kepada kita untuk meneladani akhlak Rasulullah. Mari kita teladani akhlaknya, mari kita jalankan sunnahnya, dan marilah kita menjadikan akhlaknya sebagai kiblat utama untuk ditiru, karena berbudi pekerti yang luhur. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Sebuah hadis diriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, berbudi pekerti yang luhur. Ia berkata, yaitu agama. Sementara itu dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya akhlak Rasulullah, ia menjawab, akhlak beliau Al-Quran, yang artinya akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Allamah Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hadirin sekalian, ada 4 sikap yang harus coba kita terapkan dari sekarang. Mau tahu apa saja? Yang pertama adalah yakin. Yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah. Tauhid, benar-benar memasrahkan diri atas kekuasaan Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah lah yang disembah semata. Kemudian mari menjadi pribadi yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan keikhlasannya, terutama dalam beribadah. Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah yang disembah semata. Kemudian mari menjadi pribadi yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang memiliki sifat siddiq, yang artinya jujur. Kejujuran beliau sudah diasah sejak kecil, bukti bahwa kejujuran adalah salah satu keimanan seseorang. Kemudian mari menjadi pribadi yang amanah. Amanah adalah akhlak Rasulullah yang paling menonjol. Beliau dikenal sebagai sosok yang amanah dan terpercaya. Apabila kita amanah, kita akan hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Yang terakhir, mari menjadi pribadi yang murah senyum dan bertutur kata baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang selalu murah senyum dan selalu mengeluarkan tutur kata yang baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ajakan untuk meneladani akhlak Rasulullah. Mari kita teladani akhlaknya, mari kita jalankan sunnahnya. Hikmahnya adalah yang pertama, 4 sikap yang melekat pada diri Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Yang kedua, dengan menjadikan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, tentunya akan membawa kita ke hidup yang penuh kedamaian dan ketenangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ajakan untuk mendalami akhlak Rasulullah. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan kata. Yang namanya manusia tak pernah luput dari perkataan salah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petir bukan sebarang petir. Cakep kan? Petir menyambar apa? Petir menyambar rumah Tengku Panga. Peserta yang barusan tampil atas nama Askal Fikri, perwakilan kabilah Raudatul Fatah.